Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain film bergedebukan lagi nih men. Judulnya Waruboro. Dan mulai detik ini Nema bakal nyebut atu-atu deh para balsumer elit yang udah gabung di Story Nema. Ada Bento WTC Aja, Rima Pak Pahan, Caca Uetomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, The Jaking, Duel Happy, Risma Kanza Hikari, Khairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif Cendana, Allen Bungtel, Anasi Nana, Alex Peter, Siti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J Maling Konor, Aca A, Rachel Tobi Ponto, XG Gius, Azahar Mod Azahar, Faren Vans Houten Faren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nescala, Dendi Saputra, Sahrul Doni, Fahmi Hakimi, saya Nobi, Rizal Jaelani, Sela Febriani 2003 Febri 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Eksis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus, Official, Pais Hensme, Soul King. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Ala kisah di sebuah SMA pinggiran, terlihat para murid kelas 3 lagi fokus nyimak pelajaran dari Pak Guru nih men. Namun di tengah suasana yang kusyuk itu, tahu-tahu si murid kampret bernama Haji ngisengin si murid anteng bernama Taka. Otomatis, Taka yang lagi syahdu-syahdunya curi-curi pandang ke Dek Yamada sang pujaan hati mendadak bete dong. Walaupun awalnya takut karena Haji ini adalah murid nomor 1 kalau urusan berantem, Taka yang udah mentok emosinya pun tiba-tiba punya keberanian buat ngomelin Haji di depan umum. Karena walau bagaimanapun, dia sama Haji sebenarnya teman masa bocil dulu. Namun karena kenyataan gak semulus kayak Nikita Willy, Haji langsung emosi tuh men. Walau terintimidasi, Taka masih nguat-nguatin mental buat tutur-tutur ke Haji. Langsung dapat serudukan maut tuh dari Haji. Sampai kemudian, meskipun terkenal kutu buku dan pendiam, Taka masih menguatkan tekad buat ngebales nyeruduk juga. Ya walaupun dia harus teler lagi sih karena balasan dari Haji. Namun siapa sangka, bukannya ketakutan, Taka malah menikmati pertarungan itu dan kisah Waruboro pun dimulai. Jadi, cerita ini berlatar sekitar tahun 70-an di sebuah kota kecil dekat kota Tokyo. Di dalam kota yang berbentuk seperti pistol ini, hiduplah 6 orang murid norak yang berniat menaklukkan seluruh geng sekolah di kota itu. Dan karena ke-6 remaja kampret itu bercita-cita jadi geng terkuat di kotanya, mereka pun mengubah gaya fashion ala-ala Crew Zero gitu sih. Ya walaupun jatuhnya lebih norak. Amit-amit cabang bayi. Menariknya, si culun Taka tadi kini jadi ikut-ikutan pengen jadi berandalan juga bareng mereka. Dan ngerubah penampilannya. Wow, gimana? Oke nggak tuh? Nah, pas si Taka mau ngebayar ongkos makeover, tiba-tiba Osano muncul dalam kepanikan karena dia baru aja diserang geng sekolah lain yang berjumlah 4 orang. Awalnya mereka kayak gemeter ikutan panik gitu men. Tapi om penjahit yang juga ngedengar cerita Osano pun nyuruh mereka untuk ngelawan balik biar bisa belajar gimana jadi orang pemberani. Namun siapa sangka, begitu ke-5 kampret nyampe di TKP, ternyata ke-4 cecungu itu udah diberesin semua sama Haji, si orang nomor 1 dalam geng Mokondo mereka. Oke, karena masalah udah beres, geng Mokondo nongkrong tuh ke rumah Kocan untuk mengadakan rapat dadakan lah ya. Mereka menyusun rencana agar geng minimalisnya ini menjadi tenar serta disegani lawan maupun kawan. Dan demi mewujudkan cita-cita Anfaida itu, mereka harus bisa menaklukkan beberapa kelompok besar dari sekolah lain dengan ratusan anggota dan dengan pemimpin yang terkenal sangar-sangar men. Di antaranya ada Maruoka, Tanuki, Asitambun, dan Okamoto dari SMA Korea.
Nah, begitu tahu kalau lawan-lawan yang harus mereka tumbangin ini punya banyak member, geng Mokondo pun mulai agak keder nih men. Apa iya mereka yang cuma berenam bisa ngalahin lawan sebanyak itu? Kayaknya sih hampir impossible deh. Tapi nggak tahu abis kesurupan apa, ngelihat suasana agak horor, Kocan mendadak ngasih motivasi ala-ala Mario Tebu tuh ke 5 teman kampretnya. Alhasil, adrenalin geng Mokondo pun seketika meledak lagi men. Singkat cerita, Taka yang baru pulang dari rapat paripurna mendadak langsung kena semprot emaknya gara-gara ngeliat gaya anaknya yang norak kampungan dan udah mirip banget kayak berandalan. Beliau udah kerja bantingin tulang suami siang malam biar Taka bisa kuliah dan jadi orang bener. Lah kok Taka yang dulunya rajin dan pinter malah berubah jadi kayak ondel-ondel. Nggak denger omelan pedes khas emak-emak metik, Taka malah cuek dan ngebuang semua buku dari dalam tasnya. Terus diganti sama lempengan besi buat modal tawuran sama STM sebelah men. Gelut kok pakai senjata. Aduh pantun dong. Siap. Besoknya pas berangkat sekolah, Taka disapa tuh sama Dek Yamada sang pujaan hati. Dia rada kaget sih ngeliat perubahan Taka. Makanya pas ngebalikin buku ke Taka, ekspresi Yamada berubah jutek tuh. Soalnya dia emang jijik aja sama gaya Taka yang sekarang. Dan ketika Taka mau lanjut ke sekolah, lah kok dia tiba-tiba diadang tuh sama 4 murid sekolah lain yang diajar Hachi kemarin. Jadi mereka berniat nyeret Taka ke bos mereka, yaitu si Tambun. Dan begitu udah nyampe di base camp musuh dan ngelihat si Tambun, lah kok Taka keceplosan ngatain dia gembrot men. Alhasil langsung dapat salam tempel tuh dari si Tambun. Namun siapa sangka, bermodalkan lempengan besi di dalam tasnya, Taka mencoba menyerang balik dan mampu menumbangkan si Tambun dalam 1 kali serangan. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Taka pun mengeluarkan jurus katak lari menahan bokernya hingga menghilang dari kejaran musuh. Nah, abis lari-larian, tanpa sengaja Taka disapa seorang dede gemes mantan teman SMP-nya dulu yang udah makin glowing gitu men. Dalam momen itulah Taka semakin besar kepala karena dipuji habis-habisan tuh sama si dedek gemes yang sebut aja Yeyen. Karena di dedek gemes emang demen banget sama cowok berandalan. Bahkan Dek Yeyen sampai ngajakin Taka buat kencan men. Mujur bener nih kampret. Geser ke sekolah, ternyata kabar pergelutan Taka sama si Tambun udah menyebar luas di dunia persilatan. Teman-teman kampretnya pada heboh dong pas dengar kabar kemenangan Taka dari si Tambun. Tapi lucunya, yang diomongin malah asik ngelamun jorok tuh men. Waduh, udah dimabuk tinja nih. Sepulang sekolah, di sepanjang perjalanan menuju rumah, Taka masih kebayang-bayang mulu nih sama pesona Dek Yeyen. Sampai pas nyampe depan rumah, dia seketika syok tuh pas ngeliat abangnya yang jadi yakuza nyariin dia. Dan ternyata si abang norak ini emang sengaja nyamperin Taka buat jaga-jaga aja. Siapa tahu gengnya si Tambun mau balas dendam. Dan tepat si Taka baru aja nerima tuh pistol, sang emak muncul dari pulang kerja dan langsung enak lihat anak sulungnya mampir. Dia takut aja kalau si Taka mau ngikutin jejak abang kampretnya. Alhasil, sang emak langsung masuk buat ngambil garam, terus sambil komat kamit baca mantra, sang emak pun mengeluarkan jurus saktinya. Pada hari Minggu, si kampret Taka berhasil ngajak Dek Yeyen kencan nih ceritanya. Ketawa ketiwi dah tuh berdua. Sampai pas lagi asik-asiknya narsis di toilet, lah kok anak buah geng Tambun udah nongol aja tuh men. Diseret keluar kafe deh si Taka buat nyelesain masalah kemarin. Dan ternyata gak cuma Taka tuh yang disatroni, kelima kampret Mokondo juga pada kena dampaknya men. Tapi untung aja Taka masih berhasil tertolong karena geng Tanuki tiba-tiba nongol ngebantu dia. Sedangkan teman-teman Taka yang lain beda cerita men. Mereka harus babak belur di tangan anak buah si Tambun. Bahkan Hachi sampai harus opname di rumah sakit karena saking parahnya. Tentu aja ngelihat temannya sampai harus dirawat di rumah sakit, Taka emosi dong. Dia pun berniat untuk membalas dendam dan di keesokan harinya Taka pun nyamperin markas si Tambun berdua doang sama si Aceng. Dengan penuh percaya diri, dia nantang si Tambun dan gengnya. Lalu dengan komandonya, Aceng pun ngeluarin pistol yang dikasih abang Taka kemarin buat nyegah yang lain ngeganggu duel Taka sama si Tambun. Hingga duel kampret pun berlangsung secara singkat, sesingkat hubungan Taka sama gebetannya.
Oke, Taka akhirnya menang telak tuh atas duel keduanya ngelawan si Tambun. Kelar deh masalah sama si Tambun. Lah kok masalah baru datang lagi? Karena Taka sama Aceng pulang lewat area kekuasaan SMA Korea, dia diadang deh tuh sama duo pelontos dari SMA Korea yang abis ditolak cewek. Nah, karena masih kebawa emosi abis duel sama si Tambun, Taka pun lepas kontrol dan ngegibing mereka berdua habis-habisan, men. Setelah itu, kabur deh. Singkat cerita, Taka yang makin besar kepala karena selalu menang adu jotos, datang ngejenguk Hachi buat pamer kehebatannya karena udah berhasil balas dendam ke geng si Tambun. Tapi bukannya senang, Hachi malah khawatir kalau yang udah dilakukan Taka barusan bakal nyebabin perang besar antar geng sekolah. Sampai beberapa hari kemudian, Hachi pun sembuh dari lukanya dan udah masuk sekolah lagi nih. Seperti biasa, ritual nyebat rutin di kamar mandi pun mereka laksanakan. Sampai tiba-tiba, Kocan muncul membawa kepanikan, men. Dia laporan kalau tadi pas lagi kusuk mandi di taman, dia ngeliat rombongan anak-anak SMA Korea udah ngepung mereka di depan gerbang. Alhasil, geng Mokondo yang tahu kalau mereka lah target yang dicari anak-anak SMA Korea langsung ngumpet teratur dan berniat kabur lewat gang tikus gitu. Nah, begitu ngeliat pasukan bocil lagi jalan baris berbaris, mereka ngerasa kalau dapat peluang bagus tuh buat kabur. Lah kok pas lagi proses mengendap-ngendap, mereka malah diteriakin tuh sama para bocil. Alhasil, singkat cerita, mereka pun berpencar biar musuh bingung. Ada yang ngumpet di mobil box, ada yang gorong-gorong. Dan lucunya, bukannya lolos, si Taka yang kabur lewat saluran air malah datang sendiri tuh di sarang harimau. Bahkan nasib Hachi malah lebih apes lagi, men. Niatnya ngumpet di warung, lah kok malah kebergok sama gengnya Maruoka yang bahkan lebih garang dari SMA Korea. Oke, karena ketangkep semua, geng Mokondo akhirnya dikumpulin di atas gedung tua nih, men. Awalnya mereka udah pasrah tuh mau diapain aja. Sampai tiba-tiba Kocan teriak-teriak tuh ke Okamoto. Disamperin deh sambil dikasih sebat. Bukannya nyalain sebat, si pelontos malah nyalain rambut Kocan, men. Alhasil, pergedepukan pun tak terhindari. Oke, geng Mokondo udah rata jadi pergedel nih ceritanya. Tapi uniknya, walaupun kesakitan, justru momen babak belir itu malah jadi bahan tertawaan ke-6 lawa ini, men. Mereka makin bangga aja dengan cerita masa muda mereka nantinya. Koplak. Libur telah tiba. Di masa liburan ini, Taka bener-bener kelihatan madesu banget main di rumah. Bahkan emaknya sampai enak banget ngeliat tabiat anaknya itu. Beliau udah kerja lembur-lembur, nyiapin makan, malah harus sepet ngeliat potongan Taka. Akhirnya sambil nahan bete, sang emak pun berangkat kerja, sedangkan si madesu malah jalan-jalan tuh sama Hachi dan Osano. Lah kok dia ada sama gengnya Tanuki? Kirain mau ngapain, ternyata mau ngajak nonton senja bareng-bareng sama para dedek gemes, men. Ya jelas, cus lah, daripada jadi madesu beneran gara-gara norak dan gak punya cewek. Nah, di tengah-tengah kebahagiaannya lihat pemandangan dedek gemes, Taka iri tuh ngeliat body kuototnya geng Tanuki. Dan besoknya, Taka sama Hachi pun langsung latihan intens selama musim liburan ini demi membentuk tubuh yang kotak-kotak agar makin jos saat ngelawan musuh. Oke, karena udah fitness tipis-tipis, si kampret Taka ngerasa lebih pede nih sekarang. Petantang, petenteng, sampai tanpa sengaja dia ngeliat Dek Yamada yang lagi ngenjot ban sepedanya yang kurang bergairah. Kesempatan itu si Taka buat PDKT sama si bujaan hati. Lah kok lagi-lagi dia masih dicuekin tuh sama Dek Yamada yang jijai sama gaya sok jagoannya itu. Di sisi lain, datanglah sosok murid pindahan bernama Kitani Sanaka atau yang biasa disapa Hahon ke SMA Maruoka. Jadi, sejak kedatangannya, Hahon langsung jadi penguasa baru di sekolah itu karena dia mampu menumbangkan Maruoka. Dan berita ini udah nyebar ke sekolah lain termasuk ke telinga geng Mokondo, men. Menurut rumor, Hahon berambisi dan mampu menaklukkan semua geng sekolah di kota ini hanya dalam hitungan hari. Dan bener aja, men, cuman dalam hitungan hari, Hahon berhasil menaklukkan 3 geng sekolah untuk dijadikan armada perangnya. Kini, Taka pun mulai sadar kalau pergerakan Hahon bakal sangat berbahaya. Dia pun nyoba cari bantuan ke geng Tanuki dan awalnya berjalan lancar karena mereka welcome banget sama Taka.
Namun besoknya, Taka dapat telepon dari Tanuki yang udah dalam keadaan kayak mumi. Minta maaf ke Taka karena gengnya udah gak bisa lagi ngelindungi geng Mokondo. Pasalnya, geng Tanuki sendiri udah babak belur abis diajar Hahon. Kabar buruk dari Tanuki itu pun akhirnya dibahas dalam rapat dadakan geng Mokondo. Dan tentu aja, bikin yang lain makin frustasi karena udah gak punya backingan lagi, men. Sampai akhirnya, pas Taka lagi senewan gak jelas di jalanan, dia malah kepergok tuh sama gengnya Hahon. Alhasil... Nah, karena diselamatin Pak Polisi, Taka pun aman di kantor polisi dan akhirnya dijemput tuh sama bapaknya. Namun mirisnya, maksud bapaknya datang itu bukan cuma ngejemput doang, tapi sekalian ngasih kabar kalau emak Taka lagi di rumah sakit karena jatuh pas kerja lembur. Dan begitu ngelihat kondisi emaknya yang memprihatinkan, Taka seketika lemes, men. Bapaknya sempat maksa dia buat minta maaf ke emaknya, tapi Taka udah terlampau sedih dan ngerasa bersalah banget sampai gak mampu ngucapin sepatah kata pun ke ibunya. Bahkan saking sedihnya, Taka pun kabur ke atap rumah sakit untuk meluapkan penyesalannya itu. Gak disangka, lah kok dari belakang, Dek Yamada tiba-tiba nongol, men. Ternyata, Dek Yamada sendiri lagi check up rutin karena punya penyakit yang selama ini dia rahasiain dari teman-teman sekolah. Dan ngelihat kondisi Taka yang udah kayak panci penyok, Dek Yamada nyoba ngasih petuah-petuah bijak tuh ke dia. Tapi karena Taka emang udah bebal dan gak tertolong lagi, Dek Yamada yang kecewa pun milih cabut dari situ. Besoknya di sekolah, hal mengejutkan terjadi, men. Tanpa salam maupun permisi, Maruoka beserta jajarannya menerobos sekolah Taka buat nyariin Hachi. Dan begitu ketemu, Hachi langsung diajak ke atap sekolah untuk ngobrol banyak mata. Ternyata tujuan Maruoka adalah untuk mengajak Hachi dan gengnya gabung jadi anak buah mereka atas perintah dari Hahon. Ya jelas ditolak dong sama Hachi. Hingga kemudian... Dan begitu menyaksikan sendiri kalau Hachi sahabatnya dalam posisi terdesak, Taka pun berniat untuk turun tangan, men. Namun mendadak Maruoka ngasih pilihan, kalau pengen Hachi selamat, salah satu dari mereka harus ada yang berani terjun dari atap gedung. Seketika, tanpa ada sedikit pun keraguan, Taka pun... Berkat aksi heroik Taka, Maruoka pun gagal merekrut Hachi dan melaporkan kejadian itu ke Honga, sang raja baru. Tentu aja, Honga terlihat makin geram sama kegagalan Maruoka, sekaligus sama geng Mokondo yang sok kuat. Sementara itu, si Aceng yang sempat dikira berkhianat, ternyata hanya berniat agar bisa menyusup ke markas musuh untuk mengambil beberapa foto penampakan Honga, sang raja terakhir. Dan dari informasi Aceng itulah, geng Mokondo akhirnya bisa menentukan waktu yang pas buat nyerang mereka, yaitu saat hari wisuda tiba. Nah, sambil persiapan buat wisuda sekaligus tawuran, Taka balik lagi nih ke penjahit langganannya buat ngambil permak kostumnya. Dan alangkah terpukaunya Taka begitu ngelihat kostum barunya itu, men. Gak lama, Taka pun pergi ke sekolah buat ngucapin salam perpisahan ke Dek Yamada karena sebentar lagi mereka bakal lulus dan berpisah. Ibarat kesempatan gak bakal datang dua kali, Taka nekat nembak Yamada dan rela nunggu Dek Yamada kelar kuliah kalau emang mereka ada jodoh. Lah kok kali ini Dek Yamada ngerespon nih, men. Dia salut aja sama sikap pemberani Taka. Dia lalu minta kenang-kenangan dari Taka dan diambilin kancing deh tuh sama si Taka. Dia berharap kalau emang mereka berjodoh, suatu saat pasti bakal ketemu. Ngarep. Oke, acara wisuda pun dimulai. Bukannya ikut wisuda, geng Mokondo malah OTW buat tawuran, men. Hingga sampailah mereka di sisi barat bandara kota dan langsung disambit sama Honda beserta 3 aliansi sekolah lain. Meskipun kalah jumlah, mereka tetap maju perut pantat mundur dan tak gentar menghadapi lawan-lawannya. Walaupun kenyataannya, di saat kelima temannya maju, Osano malah ngerem karena saking ngejernya, men. Alhasil, kelima member Mokondo pun berjuang sekuat tenaga untuk duel 1 lawan 1 dengan rival masing-masing.
Begitu di waktu yang sangat krusial, Osamu si cemen mendadak muncul dengan jurus tendangan kampretnya hingga berhasil menyelamatkan Hachi, men. Biarpun sempat terpelanting, Honha pun kembali bangkit dan kini giliran Taka yang maju ngelawan Honha. Walaupun udah jauh-jauh hari latihan keras biar bisa numbangin si Honha, pada kenyataannya skill Taka dalam bertarung masih nggak ada apa-apanya tuh dari Honha. Namun dengan kebulatan tekad dan tenaga yang tersisa, Taka masih mampu melawan balik dan berhasil meng-KO Honha dengan jurus sundulan batok kelapanya. Akhirnya, dengan kontur wajah yang bergelombang dan mata lebam-lebam, mereka pun berjalan dengan penuh kebanggaan menuju sekolah. Karena film kelar. Sepet juga ngeliat gelut mulu. Ya udahlah men, jangan sampai kerjaanmu mengganggu jadwal ngopimu. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.